Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Good Corporate Governance atau GCG, khususnya terkait ketepatan dalam menganalisis dan menguraikan prinsip-prinsipnya berdasarkan perspektif etika menurut Zimmerli pada buku yang berjudul Corporate Ethics and Corporate Governance tahun 2007. Nah, seperti yang kita ketahui nih, GCG kan sering dipahami sebagai sistem aturan atau mekanisme pengelola perusahaan. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah GCG hanya sebatas aturan formal atau sebenarnya juga berkaitan dengan nilai etika dalam perusahaan? Nah, hal ini menjadi penting karena banyak kasus perusahaan yang secara sistem sudah menerapkan GCG tetapi tetap mengalami permasalahan. Oleh karena itu, kita akan mencoba memahami GCG tidak hanya dari sisi praktik saja, tetapi juga dari sudut pandang etika. Menurut Zimmerli, perusahaan modern itu tidak hanya bisa berfokus pada keuntungan atau profit semata aja, namun perusahaan itu juga harus mempertimbangkan aspek moral dan tanggung jawab sosial terhadap semua pihak yang terdampak. Nah, dalam buku Corporate Ethics and Corporate Governance tahun 2007, Zimmerli itu menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis saat ini, kepercayaan publik itu menjadi faktor yang sangat penting. Jadi, jika perusahaan kehilangan kepercayaan tersebut, maka perusahaan juga akan kehilangan legitimasi untuk beroperasi atau yang biasa disebut sebagai license to operate. Selain itu, Zimmerli itu juga menekankan bahwa masalah etika dalam perusahaan itu seringkali disebabkan oleh individu yang tidak bermoral. Tetapi karena adanya kelemahan dalam sistem atau aturan yang tidak mampu mengendalikan perilaku tersebut. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa etika itu tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada sistem yang ada di dalam perusahaan ya? Betul, bahkan menurut Zimmerli, nilai moral tuh harus tertanam dalam sistem dan kebijakan perusahaan, bukan hanya menjadi slogan atau formalitas saja loh. Nah, kalau dikaitkan dengan GCG, kita tahu nih bahwa terdapat beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness, dan juga independensi. Benar, prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara baik, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk yang pertama, secara rinci terdapat prinsip transparansi, yaitu keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder. Prinsip ini menekankan bahwa informasi harus disampaikan secara jelas, akurat, dan mudah diakses sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jika dikaitkan dengan perspektif Zimmerli, transparansi tidak hanya soal menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut jujur dan tidak menyesatkan. Jadi, transparansi harus mencerminkan nilai kejujuran, bukan sekedar formalitas. Lalu prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam organisasi. Nah, akuntabilitas itu memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Namun, menurut Zimmerli, akuntabilitas tidak hanya dilihat dari adanya sistem aja, tetapi juga dari kualitas keputusan yang diambil, yang dimana artinya apakah keputusan tersebut itu dapat benar-benar bertanggung jawab secara moral, bukan hanya administratif saja. Prinsip berikutnya adalah responsibilitas dan fairness. Responsibilitas berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder dan kepatuhan terhadap peraturan. Sedangkan fairness berarti adanya keadilan dalam memperlakukan semua pihak. Jika dilihat dari teori Zimmerli, perusahaan itu tidak harus mewajibkan kewajiban formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan secara moral bagi semua pihak, termasuk stakeholder yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Prinsip terakhir adalah independensi, yaitu perusahaan harus bebas dari tekanan atau konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Independensi penting agar keputusan yang diambil itu bersifat objektif dan tidak menguntungkan pihak tertentu saja. Menurut Zimmerli, independensi tidak cukup hanya dalam struktur organisasi, tapi juga harus didukung oleh integritas individu dan budaya perusahaan. Tanpa itu, sistem yang ada bisa saja tidak berjalan secara efektif. Jadi dilihat dari semua prinsip, sebenarnya prinsip GCG sangat erat kaitannya dengan etika ya, karena semuanya menyangkut nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Oke teman-teman, di sini sekarang kita punya studi kasus yang membahas materi GCG nih, yaitu studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Jiwasraya telah menerapkan prinsip GCG sebagai landasan operasional perusahaan. Beberapa contoh penerapannya antara lain: pertama, penyediaan informasi perusahaan melalui website sebagai bentuk transparansi. Kedua, rapat rutin antara direksi dan komisaris sebagai bentuk akuntabilitas. Ketiga,
pemberian dividen kepada pemegang saham, dan bonus kepada karyawan sebagai bentuk responsibilitas. Yang terakhir, adanya SOP dan sistem pengawasan untuk menjaga independensi. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga hubungan dengan stakeholder dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Tapi, apakah penerapan tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan perspektif Zimmerli? Belum tentu. Zimmerli menekankan bahwa keberadaan sistem saja itu nggak cukup. Pokoknya yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut tuh dijalankan dalam praktik nyata. Selain itu, penelitian menurut Beji, Yosip, dan Omrik juga dijelaskan bahwa struktur ukuran dewan atau sistem pengawasan tidak selalu menjamin efektivitas, karena bisa aja terjadi masalah koordinasi atau lemahnya kontrol dalam praktiknya. Misalnya, dalam prinsip transparansi, kita tidak hanya melihat apakah informasi tersedia, tetapi juga apakah informasi tersebut benar-benar jujur, jelas, dan lengkap. Menurut Jun dan Wang, transparansi dapat meningkat ketika akses informasi diperluas melalui teknologi karena hal tersebut mendorong keterbukaan serta mengurangi potensi perilaku yang tidak etis. Iya, betul. Begitu juga dengan akuntabilitas. Tidak hanya soal adanya rapat, tetapi apakah keputusan yang diambil itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena dalam penelitian Beji, Yosvip, dan Omrik juga dijelaskan bahwa jika kekuasaan terlalu terpusat, misalnya CEO merangkap sebagai ketua dewan, maka bisa muncul keputusan yang bersifat oportunistik dan kurang mencerminkan kepentingan bersama. Berarti faktor struktur seperti independensi dan pembagian kekuasaan juga berpengaruh ya terhadap kualitas GCG. Betul, bahkan tidak hanya itu, penelitian oleh Beji, Yosip, dan Omrik juga menekankan pentingnya keberagaman dalam dewan, seperti gender, usia, dan latar belakang pendidikan. Keberagaman ini itu bisa meningkatkan kualitas keputusan karena menghadirkan perspektif yang lebih luas dan meningkatkan pertimbangan etika. Selain itu, peran perempuan dalam dewan juga cenderung memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dan lebih peduli terhadap aspek sosial, sehingga bisa memperkuat praktik GCG yang lebih etis. Dan jika dikaitkan lagi dengan penelitian Jun dan Wang, transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kapasitas organisasi, karena dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi. Jadi, ketepatan analisis itu berarti kita harus melihat lebih dalam ya? Apa tidak hanya dilihat dari permukaan saja? Betul sekali, analisis yang tepat harus mampu mengaitkan antara teori dan praktik, serta menilai apakah nilai-nilai etika itu benar-benar diterapkan. Artinya, kita tidak hanya menilai apakah prinsip GCG itu ada, tetapi juga apakah didukung oleh struktur yang efektif, keberagaman yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang benar-benar berjalan. Nah, dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance tidak hanya merupakan sistem atau aturan saja, tetapi juga mencerminkan nilai etika dalam perusahaan. Berdasarkan perspektif Zimmerli, perusahaan itu tidak cukup hanya memiliki struktur dan kebijakan, tetapi harus mampu memastikan bahwa seluruh prinsip tersebut dijalankan secara konsisten dan berlandaskan oleh moral. Selain itu, menurut Beji, Yosip, dan Omrik, kualitas GCG juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur dewan, independensi, keberagaman anggota, serta mekanisme pengawasan seperti komite CSR yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih etis. Selanjutnya, menurut Jun dan Wang, transparansi yang didukung oleh akses informasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan, mengurangi perilaku tidak etis, serta meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, jika dikaitkan dengan studi kasus Jiwasraya, penerapan GCG memang sudah terlihat secara formal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam praktik nyata, termasuk dari sisi transparansi, struktur pengawasan, dan nilai etika yang mendasarinya. Dengan demikian, ketepatan dalam menganalisis GCG terletak pada kemampuan untuk tidak hanya mengidentifikasi prinsip-prinsipnya, tetapi juga mengevaluasi kualitas penerapannya secara kritis dan juga menyeluruh. Karena pada akhirnya, keberhasilan good corporate governance tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan saja, tetapi oleh integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab moral dalam menjalankannya. Baik, sekian materi dari kami, semoga bermanfaat dan membantu menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.